Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua mendapat limpahan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Belakangan ini kampung Abu Nawas sering diganggu oleh pencuri. Abu Nawas dan beberapa tetangganya sudah menjadi korban aksi keganasan si pencuri. Pencuri itu sangatlah berani, karena ia beroperasi sendirian. Tapi jika ada yang mencoba menentang atau menghalangi, ia tidak ragu-ragu untuk membunuh. Warga pun merasa gelisah dengan kejadian ini. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk mengetahui siapa pencuri itu. Tapi ia sangatlah pintar, sehingga sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa orang di balik topeng itu. Akhirnya, warga pun memohon bantuan dari istana agar kampung mereka dijaga. Lalu, Raja mengutus puluhan prajurit untuk menjaga kampung Abu Nawas. Beberapa prajurit ditempatkan di lokasi-lokasi yang rawan kejahatan. Sementara itu, beberapa prajurit lainnya berpatroli di sekitar kampung. Pencuri itu memanglah licik dan licin bak belut. Ia bisa melakukan aksinya tanpa disadari siapapun. Sialnya kali ini, ia mengincar rumah Abu Nawas. Di tengah malam yang sunyi itu, pencuri naik ke atap rumah Abu Nawas. Kebetulan istri Abu Nawas yang belum tidur mendengar ada orang di atap rumahnya, lalu ia membangunkan suaminya. "Suamiku, sepertinya ada pencuri di atap rumah kita," ujar istri Abu Nawas ketakutan. Abu Nawas segera bangun dan ia terkaget. "Aku takut suamiku, bagaimana cara mengatasinya?" tanya istri Abu Nawas. Abu Nawas diam sejenak. Ia tahu ia tidak bisa melawan, karena bisa saja ia terbunuh, pikir Abu Nawas. Namun, meskipun situasinya genting, Abu Nawas tidak kehilangan akalnya yang cerdas dan terkenal brilian. Abu Nawas berkata, "Aku ada gagasan. Kamu ikut saja arahanku," kata Abu Nawas berbisik di telinga istrinya. Setelah Abu Nawas menyampaikan rencananya, sang istri pun mengangguk tanda setuju dan mengerti. Rencana bulus mereka pun dimulai. Dengan suara keras, sang istri bertanya, "Wahai suamiku, apakah di dalam karung ini penuh dengan uang? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pun berpura-pura marah dan menjawab, "Kamu mengganggu tidurku saja hanya untuk menanyakan asal-muasal uang ini?" Sang istri kembali berkata, "Iya, wahai suamiku, sebab aku ingin tahu uang banyak ini kau peroleh dari mana." Abu Nawas pun menjawab, "Dulu, saat muda aku adalah perampok, dan uang ini adalah hasil jarahanku dulu." "Aku tak percaya, kamu tentu berbohong," kata sang istri. "Wahai istriku, jika kau mengetahui apa rahasianya, pasti kau akan percaya," ucap Abu Nawas. "Ceritakanlah kepadaku, aku sangat penasaran," sahut istrinya. "Aku akan beritahu, tapi kamu jangan membuka rahasia ini kepada siapapun. Sebab jika rahasia ini sampai terdengar oleh si pencuri, dia bisa mengambil semua uang kita dengan mudah," kata Abu Nawas.
Saya berjanji, saya tidak akan membocorkan ke siapapun, jawab istrinya. Begini, wahai istriku, waktu itu aku naik ke atap rumah yang akan aku rampok. Aku melihat ke arah langit. Jika bulan belum keluar, aku pun menantinya, kata Abu Nawas. Untuk apa menanti bulan keluar? Tanya istrinya, pura-pura ingin tahu. Inilah rahasianya. Jika bulan sudah keluar, aku akan loncat dari atap rumah. Tapi dengan mengucapkan mantra saktiku sebanyak 3 kali. Abrakadabra, kata Abu Nawas menceritakan. Apakah tidak membahayakan? Tanya sang istri. Tentu saja tidak. Dengan mantra itu, cahaya bulan akan membuatku terbang dan turun pelan-pelan. Nah, itulah sebabnya aku menanti bulan keluar. Dan dengan mantra itu aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat oleh siapapun. Aku bisa mencuri semua harta di rumah orang tanpa diketahui, kata Abu Nawas menjelaskan. Sedangkan si pencuri yang ada di atap rumah Abu Nawas mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Sungguh ilmu yang hebat, pikirnya. Kau sangat tolol, Abu Nawas. Malam ini hartamu akan saya ambil tanpa kamu menyadarinya, kata si perampok di dalam hatinya. Ia pun langsung mencoba ilmu yang ia dengar dari Abu Nawas. Kebetulan nih, saat ini kan bulan bersinar terang benderang, kata si pencuri dalam hatinya. Tak menunggu lama, si pencuri pun membaca mantra sakti yang tadi didengarnya. Abrakadabra. Si pencuri mulai merapal ilmunya. Setelah itu, ia pun membiarkan dirinya jatuh dari atap rumah. Dengan harapan tubuhnya akan melayang seperti daun kering. Tapi aksinya yang konyol ini malah membuat si pencuri terjatuh ke tanah dengan kondisi luka berat dan babak belur. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga retak. Si pencuri merintih dan mengerang kesakitan. Mendengar ada keributan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga pun berbondong-bondong mendatanginya, ingin tahu apa sekiranya yang telah terjadi. Apa geram yang terjadi, Abu Nawas? Dan siapa orang yang terluka ini? Tanya salah satu warga kepada Abu Nawas. Dia adalah si pencuri yang selama ini mengganggu dan meneror kampung kita ini, jawab Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, para prajurit istana yang sedang berjaga pun datang. Mereka langsung menangkap pencuri. Suasana kampung Abu Nawas pun kini menjadi aman dan terkendali. Terima kasih kepada sobat yang telah setia di channel ini. Dan bagi sobat yang baru mampir, ayo tekan tombol subscribe-nya agar sobat selalu mendapatkan update kisah-kisah terbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.